Untuk minggu ini, selain simulasi yang ingin didiskusikan, apakah ada graf yang mau ditunjukkan? Belum ya, belum ada ya. Kalau untuk tria yang terkait baterai sel, itu mungkin langsung bisa meniru yang di soda can itu ya, simulasi soda, kaleng soda. Iya, Tria? Iya, Pak. Pak, saya mau bertanya itu. Suaramu udah ada, Tria? Bentar. Kamu masih mute. Halo. Ya. Halo. Ya. Saya mau bertanya Pak, untuk yang adhesifnya itu peletakannya di bagian mana Pak? Adhesif yang mana? Coba ditunjukkan Tria simulasinya. Saya nggak terlalu hafal itu. Untuk yang simulasinya saya belum buat Pak, bingung untuk itu peletakan adhesifnya itu di semua selubungnya atau gimana? Enggak. Mulai dari tutorial saja dulu, Tria. Saya ingin tahu hasilnya bagaimana yang soda can. Oh, baik, Pak. Masih belum bisa, Pak. Oh ya, begini Tria, kalau simulasimu itu sudah berhasil kan? Ya, sudah Pak. Ya, kalau sudah berhasil, gantilah geometri kaleng soda itu dengan geometri baterai sel. Selnya baterai ya? Ya. Cangkangnya baterai. Tanpa adhesif. Ya, tanpa adhesif. Kemudian tumbuk dengan beban sama yang seperti ada di referensi yang saya bagikan itu. Iya, Pak. Nah, kemudian amati deformasi dan juga tegangan yang terjadi. Berapa deformasi maksimum yang terjadi pada cangkang baterai tersebut. Kemudian tegangannya apakah sudah melewati yield atau belum. Kalau sudah melewati yield, berarti ada deformasi plastis di sana. Ya, berarti itu tidak diharapkan untuk baterai loh. Tidak boleh baterainya penyok-penyok ketika terkena tumbukan. Ya. Iya, Pak. Oke, lakukan itu dulu. Nanti untuk yang itunya tidak solid ya, Pak ya? Seperti kayak soda gitu. Betul, tidak solid. Bahkan tidak ada tutupnya kan. Untuk kutub-kutubnya itu kan lubang semua kan. Cangkangnya itu hanya bentuk silindris saja. Sama seperti yang di taper itu yang saya bagikan. Iya, Pak. Hanya saja pada bagian ujung-ujungnya mungkin ada profil-profil tertentu, misalkan diberikan stiffener, model stiffener ya, bentuknya tidak full silindris, tetapi ada lendutannya sedikit. Mungkin ada baterai yang seperti itu. Tapi kalau mau pakai yang silindris saja juga sudah cukup. Nah, nanti kalau itu sudah berhasil, Tria, kalau sudah berhasil, kamu buat lapisan lagi di dalamnya. Di seluruh permukaan dari sel baterai tersebut. Baik, Pak. Ya, jadi tidak ditempatkan di mana, tapi di seluruh permukaan sel baterai tersebut. Mulai dengan ketebalan adhesif 0,5 mm dulu. 0,2, nanti kamu variasikan 0,2, 0,5, 0,7 mm. Tidak bisa lebih tebal dari itu ya. Tidak bisa lebih tebal dari itu. Iya, Pak. Nah, nanti setelah itu semuanya berhasil, kamu berburu referensi. Coba cari informasi tentang cangkangnya baterai itu, baterai sel itu tebalnya berapa, dibuat dari material apa, nanti kamu sesuaikan simulasinya, ya kan? Kemudian untuk beban tumbukannya itu dijatuhkan dari ketinggian berapa kalau untuk baterai, itu nanti kita akan cari tahu, rubah lagi simulasinya, begitu ya,
Tetapi awal-awal pastikan itu bisa jalan dulu. Iya, Pak. Ya, dan kalau itu sukses, karena mungkin kalau ditunjukkan di sini secara langsung, mungkin ada masalah dengan hardware yang memang berat ya untuk ANSYS, kamu bisa ringkas itu di dalam PowerPoint atau di dalam draft TRIA. Sekalian untuk progres nanti kan bisa dicoret-coret, bisa diberikan keterangan-keterangan. Gitu ya. Siapa Iya, lagi Pak. kemarin yang simulasi mirip dengan TRIA itu, yang cangkang baterai? Saya Pak. Oh ya, Ya. Saya juga mau nanya Pak. Kan saya baterai mounting Pak, yang kemarin minggu lalu ngomongin sama Bapak. Saya tuh baru bikin geometrinya baterainya, kan karena sama Bapak disuruh ikutin untuk yang Tesla Model S itu, saya jadi geometrinya bener-bener ngikutin punya Tesla untuk baterainya. Nah, tapi di sini untuk dudukannya saya belum buat, Pak. Nah, belum buat. Nah, saya pengen nanya sama Bapak itu, berarti kan kalau TRIA tadi itu disuruhnya untuk ditesnya itu dulu belum pakai adhesifnya itu dulu, Pak. Ya. Oh, berarti saya bikin adherennya dulu aja gitu, Pak. Jadi bikin dudukannya tapi belum sama adhesifnya aja gitu, Pak. Untuk geometrinya. Dudukan baterainya modelnya seperti apa? Modelnya saya share screen aja kali ya, Pak. Boleh, Pak? Ya, ya. Oke, silakan, Varian. Seperti udah kelihatan, Pak? Ya. Nah, kurang lebih tuh seperti ini, Pak, untuk dudukannya. Jadi di atas baterai itu pertama ada adheren dulu, ada satu plat untuk mengikat baterainya. Terus di atasnya lagi itu ada adhesifnya. Ya. Nah, di paling atasnya ini tuh sebenarnya model fuse gitu, Pak, untuk konekin baterainya ke terminal-terminal lainnya. Ya, ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini saya tapi masih bingungnya tuh, apakah yang model fuse wire-nya ini yang buat sel terminalnya ini harus dibuat juga atau nggak usah, Pak? Itu memberikan constraint tidak pada baterainya? Artinya baterainya itu diikat atau tidak di sana? Enggak sih, Pak. Dia cuma penghubung dari satu sel ke sel lainnya aja. Oh, ya diabaikan saja. Oh, diabaikan saja, Pak. Ya, jadi yang terpenting itu adalah yang memberikan constraint, misalkan karena adanya objek itu, maka baterai tidak bisa bergerak ke arah vertikal, tidak bisa lepas. Itu yang perlu diperhatikan. Berarti nanti untuk constraint di ANSYS juga harus menyesuaikan. Kalau yang bagian atasnya itu emang fuse wire gitu, Pak, buat terminal baterai sel ke satu lainnya. Tapi kalau yang di bagian bawahnya itu hanya pengikatnya aja, Pak. Jadi pengikat di bagian bawah, dua pengikat di bagian atas, yang paling atasnya itu ini kolektor plate. Gitu, Pak. Ya, kolektor plate itu berarti ya, fokusnya ya. Iya. Bawah dan atas. Yang lain boleh diabaikan, Varian. Oh, baik, Pak. Pokoknya yang tidak membuat constraint, tidak menambahkan beban, itu diabaikan saja. Oh. Sehingga lebih sederhana geometrinya. Saya juga mau nanya, kan ini saya udah nemu referensi untuk baterainya itu diameternya 18, tingginya 65 tuh saya udah nemu, Pak. Ya. Nah, terus abis itu tuh saya udah nemu juga gambaran baterainya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, setelah saya cari tahu itu, saya kira awalnya yang kuning-kuning ini kan adhesif, Pak. Nah, ternyata ini tuh thermal untuk melepaskan thermal gitu, Pak, ternyata. Ya, jadi ya. katanya hanya bagian atas dan bawah aja gitu. Nah, kalau ini beda lagi, saya kurang tahu, Pak. Saya juga baru nemu kemarin, Pak. Yang bagian biru-biru ini saya kurang tahu, belum saya cari tahu ini tuh apa, Pak. Ya, kemungkinan besar itu adalah adhesif untuk mempertahankan baterai tetap di posisinya itu. Oke, Pak. Ya, kalau mengandalkan ikatan di bawah sama di atas saja, mungkin tidak akan cukup untuk menyerap energi tumbukan.
Kecuali kalau antar baterai dibuat rapat sekali gitu ya, itu pun berbahaya karena kalau tiap baterai itu rapat berhimpitan, kalau satu hangus atau ada kenaikan temperatur tinggi, maka baterai-baterai sebelahnya itu bisa kena dampaknya, jadi itu rusak. Ya, jadi kalau menurut saya itu kemungkinan besar adalah adhesif yang untuk mengikat baterai sekaligus untuk isolator termal. Sehingga kalau ada kenaikan termal di salah satu sel baterai tidak akan menyebar ke yang lain. Oh, baik. Ya, soalnya paper-paper yang saya temuin tuh rata-rata ngomonginnya masalah thermal sih, belum pernah ada yang tentang ini gitu. Ya, makanya di roadmap-nya baterai itu ada beberapa jenis beban yang dianggap akan mempengaruhi safety dari kendaraan listrik, terutama pada baterai pack. Yang pertama adalah beban thermal akibat short sirkuit, kemudian beban thermal akibat charging atau discharging yang terlalu cepat. Ya, kemudian yang ketiga akibat charging atau discharging dalam waktu yang lama, semuanya itu berpengaruh pada thermal atau penetrasi mechanical load, beban mekanik seperti tumbukan. Itu juga nanti kalau dalam satu baterai pack itu setiap selnya saling bertumbukan, deformasinya itu juga akan melepaskan panas. Jadi kalau saudara bayangkan, saudara mau mutuskan kawat itu ditekuk-tekuk begini, nanti lama-lama kan putus itu ya. Iya, Pak. Itu kan bebannya osilasi. Nah kalau saudara pegang bagian yang putus itu kan hangat juga, ada thermalnya di sana. Nah nanti getaran, kemudian impact yang mengakibatkan deformasi itu juga akan mengenerate thermal juga. Kalau terjadi deformasi plastis ya. Oke, baik Pak. Saya itu aja sih yang saya tanyain, Pak. Ya, segera dibuat geometrinya ya. Iya, Pak. Varian agar kita tahu simulasinya. Pertama, kalau kita mau mengabaikan adanya adhesif seperti ini, adhesif untuk isolator dan untuk mengikat baterai sendiri-sendiri, itu tidak apa-apa. Cukup yang bottom plate sama upper plate tadi, pengikat bawah dan pengikat atas saja. Kita lihat nanti pengaruhnya dia mampu menerima tumbukan sampai seberapa besar, atau kalau dijatuhkan itu dari ketinggian berapa ya. Iya, kemarin kan yang ini dijatuhkan Pak soalnya. Jatuhkan metodenya ya. Oh ya Pak, saya pengen nanya sama untuk jumlah per modulnya itu boleh saya asumsiin Pak? Kalau yang digambar, yang saya bagikan itu enggak ada jumlah baterai per enggak Pak. Per modulnya enggak ada Pak. Oh, kalau saya ikutin Tesla itu ada 400-an Pak. Gitu. Ya, satu modul. Kamu kan satu modul ada 400 ya? Ada 400 sel. Oke. Berarti berapa itu? Berapa kWh? Kita hitung dari kWh-nya saja. Oke. Ya, kalau dalam satu modul itu ada berapa kWh? Kemudian kita sesuaikan. Kalau kemarin gesit itu hanya 13 kWh dalam satu modul. Kalau gesit ya. Pakai gesit saja enggak apa-apa. Baik, Pak. Kalau yang untuk Incomodo lebih banyak lagi mestinya ya. Oke, baik Pak, udah cukup. Nah, itu dibagi ada berapa sel baterai di sana. Nanti saya carikan info terkait itu varian. Ya, berapa jumlah baterai per modulnya. Ya, biar ada datanya. Baik. Terima kasih banyak Pak. Cukup saya. Ya, sama-sama. Kemudian yang lain bagaimana? Saya sudah itu Pak kemarin yang masalah single up join itu Pak. Ya. Ya itu kan kemarin saya di hasil simulasi itu kan masih kurang tidak merepresentasikan teori gitu Pak ya. Maksudnya grafiknya itu tidak. Diskusi terakhir kemarin ya. Iya. Kalau itu saya sudah simulasi Pak dan hasilnya kurang lebih sudah
sudah sesuai teori sih Pak. Oke, Single a priori. bisa ditunjukkan ya, Raffi. Oh ya, bentar. Tolong itu Pak. Oh iya, Masih. maaf. Silakan Raffi. Oh, ya. Udah terlihat ya Pak? Masih proses tempat saya. Oh oke, sudah. Ya Pak, jadi udah seperti ini Pak hasilnya Pak, sudah mengkufah yang ditunjukkan Pak Witono gitu. Sama ya. Itu Ya. kenapa kemarin? Kok bisa Ternyata berubah pas begini? saya baca paper lagi Pak, kan kemarin itu displacement saya, sebentar. Mana ya? Sebentar Pak. Oh ya. Nah, displacement saya itu kan dari ujung sini Pak sampai ujung seperti ini Pak. Apanya? Di seluruh adherent. Jadi mengconstrain displacement-nya Pak. Oh, yang ke arah sembuh Y. Itu seluruh adherent seperti itu Pak. Terus pas saya baca lebih lanjut lagi, ternyata itu hanya adherent yang tidak apa ya? Yang tidak kontak dengan adhesif ya. Ya. Jadi pas saya simulasi seperti itu, lalu ketemu hasilnya seperti ini Pak. Maksudnya, dan saya bandingkan juga Pak, yang tadi maksimum shear stress dan shear stress. Hasilnya seperti ini Pak. Besar mana? Jadi yang shear stress itu yang lebih rendah Pak, dan maksimum shear stressnya lebih tinggi seperti itu. Ya, karena di maksimum shear stress itu ada kontribusi tegangan normal di sana. Ya, tetapi itu harus diingat, Raffi, orientasi atau arah dari maksimum shear stress itu berbeda dengan orientasi dari shear stress sendiri. Coba kamu pilih di ANSYS, kembali lagi ke ANSYS-nya. Itu kamu pilih yang untuk shear stress-nya itu arahnya kemana? XY Pak. Oke, itu kan ada shear stress 357. Bedanya apa? Oh, ini bedanya itunya Pak. Kalau ini semuanya, kalau ini seperti itu aja Pak. Ya, terus kalau maksimum shear stress, kamu tidak menentukan arah toh? Iya, enggak Pak. Enggak kan, ya. Karena dia sudah dihitung oleh seperti resultannya gitu ya, resultan ke arah shear gitu. Tapi kamu harus cari tahu itu orientasinya menghadapnya kemana. Nah, kita perlu belajar post processing lebih lanjut terkait itu. Ya, tapi oke, sudah. Yang untuk field stress, enggak ikut dilihat field stress, tegangan ke arah sumbu Y. Oh, berarti kalau belum nyoba sih Pak. Dan kalau field stress itu berarti saya stresnya normal atau seperti apa Pak? Ya normal, tegangan normal ke arah sumbu Y kan, yang membuat terkelupas itu kan. Berarti kalau membuat terkelupas itu constraint-nya tetap seperti ini Pak, force dan displacement-nya? Ya, yang pada bagian yang pada bagian yang overlap itu tidak perlu di-constrain juga, tetap sama. Ya, tetapi perlu diingat, Raffi, kalau kamu berikan constraint pada sisa adherent, tidak bisa berdeformasi ke arah sumbu Y, ya tidak bisa mengalami displacement ke arah sumbu Y, maka tidak ada momen bending yang terjadi di overlap itu atau pada adherent. Adherent itu akan tetap lurus saja. Iya. Karena tidak ada momen bending, maka kemungkinan kecil terjadinya normal stress ke arah sumbu Y. Ada, tapi mungkin kecil sekali. Coba kamu cek nilainya untuk normal stress itu. Iya, kecil Pak, sangat kecil. Sangat kecil karena kamu constraint tadi. Iya Pak. Padahal terkelupasnya itu justru karena momen bending. Tetapi kalau kita constraint seperti itu, beban eksentrik itu tidak akan mengakibatkan bending karena dianggap seperti ada guide-nya itu, ditarik ada guide-nya, jadi platnya tidak akan melengkung. Coba kamu hilangkan constraint itu, kamu akan dapatkan field stress.
Tetapi verifikasinya tidak bisa menggunakan flow kersin, Iya. tapi menggunakan Golan Reisner yang mengakomodasi kedua tegangan tadi, ya pure stress, ya juga normal stress. Gitu. Oh, ya. Saya mau nanya Pak tentang validasi itu Pak. Ya, Kan kalau secara teori memang ini sudah kurvanya sudah benar gitu Pak ya, bentuk grafiknya. Tapi berarti nilainya juga saya validasi juga Pak. Saya misalnya iya, bandingkan. Namanya validasi itu tidak hanya tren saja. Oke, tren sudah benar, itu mengindikasikan bahwasanya model itu kemungkinan benar. Tetapi lebih baik lagi kalau ada perbandingan nilai untuk menunjukkan seberapa presisi, seberapa akurat gitu. Ya kan, antara model dengan model Van Eppelman dengan model analitik. Karena cara perhitungannya berbeda, mestinya ada perbedaan. Dan kalau di paper-paper itu ditunjukkan berapa persen deviasinya, begitu. Bagus. Dari model analitik dengan model Van Eppelman. Ya, itu ini baru single adhesive kan Raffi ya? Iya Pak, baru single. Dan tanpa ada apa? Rivet. Iya. Ya, nanti tinggal ditambahkan rivetnya. Sebenarnya kalau yang rivetnya udah Pak, maksudnya sekedar hanya lap join dan rivet seperti itu Pak. Lap join dan rivet saja, sudah. Iya. Sudah juga Pak. Sudah dibandingkan dengan hitungan di elemen mesin 1 sudah. Kalau ya itu belum saya bandingkan Pak. Nanti mungkin coba lihat dulu hasilnya. Oh iya Pak. Sebentar ya Pak, masih menunggu. Oh ya, enggak apa-apa. Ini sih Pak. Ini saya constraint itunya Pak. Seluruhnya, sesungguhnya kan kalau saya constraint seperti yang adhesif itu Pak. Jadi dia ada seperti bending seperti itu, ada bendingnya. Ada efek bending. Bagian overlapnya itu ya? Iya Pak, overlap itu. Ya, karena yang terikat oleh kepala rivet hanya di lingkaran itu. Jika plat yang lain tidak terikat. Terus akhirnya kamu constrain semua permukaan adheren. Iya. Nah, berarti nanti di sana hanya akan ada tegangan geser saja pada rivet. Coba dicek. Untuk rivetnya saja. Kamu hide itu yang apa? Yang plat. Geometri untuk plat kamu. Oke. Nah, itu munculnya tegangan apa? Tegangan geser ya itu ya. Ini baru von Mises sih Pak. Oh, von Mises. Oke, enggak masalah von Mises. Iya. Nah, bagus ini kalau kamu dapat von Mises sama tegangan geser, kemudian kamu bandingkan dengan hitungan di elemen mesin. Iya Pak. Ya. Kemudian kalau dilihat platnya mestinya mengalami bearing stress itu. Iya Pak, benar Pak. Jadi saya hanya labnya aja Pak. Terus saya lihat maksimum propnya itu ada di bearing Pak. Maksnya ada di bearingnya Pak. Ya, yang kontak dengan rivet ya. Iya Pak. Ya, itu juga bisa dibandingkan tegangan bearing itu dengan hitungan biasa cocok enggak gitu. Ya, gitu ya, Raffi. Baik. Ya, bagus. Berikutnya nanti coba digabungkan. Kalau sudah selesai validasi itu, gabungkan antara rivet dengan adhesif. Ya. Iya Pak. Dan kita lihat. Dan ini bebannya baru beban statik saja ya. Iya Pak. Nah, nanti
Kalau kita pakai loop step, hasilnya akan berbeda lagi karena ada efek non-linear pada geometrinya. Dan nanti kalau kita sertakan non-linear material juga akan tambah bagus untuk analisa. Tapi kita lakukan itu bertahap ya. Dan ini nanti kalau validasinya sudah sesuai, langsung ditulis saja di metodologi biar tidak lupa ya. Berarti tahap di metodologi itu saya validasi semua ini dulu Pak ya? Ya, logikanya kalau di metodologimu itu kan yang pertama adalah kamu membuat model untuk murni adhesif, sambungan adhesif, dan murni rivet saja. Kemudian kamu akan bandingkan validasi itu dengan model analitik. Kalau oke, sesuai, maka lanjut ke sambungan yang gabungan, yang hybrid itu. Ya kan? Iya. Nah, di sambungan yang hybrid itu, kita melakukan variasi apa saja. Misalkan menggunakan 3 jenis adhesif yang berbeda modulusnya untuk membandingkan sambungan hybrid. Untuk hybrid itu cocok menggunakan adhesif dengan modulus yang tinggi atau modulus yang rendah gitu ya. Hingga kita kan untuk adhesifnya bisa seperti itu. Atau nanti tambahkan juga variasi geometrinya, misalkan ketebalan adhesifnya. Oh, kalau pakai adhesif saja itu lebih efektif menggunakan ketebalan misalkan setipis mungkin, kurang dari 0,7 mm. Biasanya referensi menyebutkan itu. Tapi kalau untuk hybrid, ya, jadi yang divariasikan adalah properties material dari adhesif dan geometri adhesif. Untuk jenis sambungan hybrid joint. Nah, itu nanti ada berapa variasi, kemudian akan menentukan berapa jumlah simulasinya. Kemudian bagaimana? Jadi pertama adalah membuat model untuk sambungan murni adhesif, membuat model untuk sambungan murni rivet, kemudian validasi, oke, baru sambungan hybrid. Itu logika besarnya, flowchart besarnya. Tetapi di dalam membangun model-model tadi itu, baik yang rivet saja, juga ada flowchartnya juga, misalkan mulai dari membuat model geometri, menentukan model material, kemudian yang kamu lakukan di ANSYS itu tahapannya ditulis semuanya. Memberikan constraint, memberikan beban, kemudian analisa. Itu juga masuk dalam metodologi. Di bab 4, yang variasi-variasi tadi digrafikkan, gitu. Dibandingkan, ya. Oh ya Pak, berarti di bab metodologi itu kan saya menguji baterai, istilahnya impact di baterai pack Pak. Objeknya nanti adalah di baterai pack. Ya, aplikasi ini hasil simulasimu itu bisa diterapkan di mana saja, tidak hanya di baterai pack. Jadi kamu lebih luas, sama seperti yang dilakukan oleh Rizky. Rizky menggunakan Rizky itu tujuannya adalah meningkatkan kualitas sambungan menggunakan beberapa jenis adhesif. Nah, kalau kamu adalah meningkatkan kualitas sambungan dengan cara meningkatkan kekuatan sambungan melalui penggunaan rivet, tetapi juga sekaligus meminimalkan konsentrasi tegangan dengan penambahan adhesif. Jadi ini fundamental riset itu bisa diaplikasikan kemana saja. Nah, nanti kalau
Kalau Oh, targetnya adalah baterai pack itu dimontingkan di sasis gitu ya. iya Pak. Itu ya akan mengacu pada hasil penelitianmu itu. Jadi berapa tebal adhesif yang digunakan, berapa modulus yang harusnya dipakai gitu. Nah ya berarti pemodelan saya di baterai pack di mounting itu masuk ke metodologi juga Pak? Itu tahan dulu ya. Kalau kita masih punya cukup waktu, nanti kita akan aplikasikan hasil hybrid joinmu ini ke baterai pack yang sesungguhnya, gitu ya. Oh ya Kalau Pak. cukup waktu, ya. Tapi pengerjaanmu untuk sementara untuk proposal TA cukup sampai di sini dulu. Jangan menjanjikan terlalu lebih, nanti diminta sungguhan ternyata kita belum menyelesaikannya ya. Oh ya Pak. Mm, Ya Pak. ya Ya udah makasih Pak, mungkin cukup dari saya Pak. ya baik Jeffrey. Nah kalau kamu cepatnya nanti bisa sampai ke sana Jeffrey Rafli. Oh ya Pak. Terima kasih Pak. Saya izin stop share aja Pak ya. Ya. Ya berikutnya siapa? Tidak ada. Ya Jeff, silakan Jeff. Share screen ya. Ya. Silakan Jeff. Ya, Jeff. Oh iya, interestnya berbeda ya, betul. Ya, cukup dilihat deformasi dan tegangannya saja. Ya, ini sudah baterai pack ini wujudnya. Ya, dia ditumbuk dari samping ya. Miliknya gesit itu gagangnya berada di atas, Jeff. Jadi di plugin dari atas gini, itu untuk handle untuk narik dan naruhnya itu, yang di sisi kiri itu. Ya, berarti ini tumbukannya dari samping ini berarti. Ya. Dan ini make sense, Jeff, karena posisinya vertikal, tidak ditidurkan begini, kena hantaman ketika kendaraannya itu bertabrakan, dia kena hantaman dari sisi-sisinya, ya. Jadi ya sangat kebetulan sekali ini. Nah, ini nanti Jeff, kalau ini kan tumbukannya indentornya itu tajam seperti itu ya. Tapi kalau kondisi realnya itu kan rumahnya juga rata bentuknya. Lubang untuk naruh baterai pack-nya itu kan seperti kontainer gitu. Nah, tumbukannya lebih merata sebenarnya. Kalau ini kan tumbukannya terkonsentrasi. Nah, tetapi kalau kita pakai indentor seperti ini adalah model pengujian standar. Kita harus cari standarnya untuk drop test baterai pack itu. Jadi, indentor itu diberikan massa berapa, dijatuhkan dari ketinggian berapa, agar bisa diterima sebagai pengujian keselamatan baterai pack. Itu yang harus dicari, guys. Bukan rumusan masalah. Ya, itu justru
Rumusan massa kita itu mencari deformasi dan tegangan yang terjadi pada casing baterai pack ketika ditumbuk sesuai dengan standar pengujian. Nah, standar pengujian itu yang harus dicari, Jeff. Jadi dianggap aman itu kalau tegangannya tidak melebihi batas batas yang ditentukan. Kalau ada di standar ya aju itu, kalau tidak ya gunakan tegangan yieldnya material. Nah, tetapi tegangan itu kan dibangkitkan oleh tumbukan yang tergantung pada ketinggiannya indentor, geometrinya indentor, dan masanya indentor. Nah, agar itu dianggap standar, maka kita tentu indentornya itu mengikuti standar tersebut. Kecepatan jatuhnya juga mengikuti standar tersebut. Nah, itu yang perlu dicari. Atau cari dari referensi kalau tidak ada standar, cari dari artikel ilmiah yang lainnya, Jeff. Ngerti ya maksud saya, Jeffrey? Ya. Plus-one saja. Tapi ini belum ada adhesifnya ya, baru casing saja ya. Ya, dapatkan dulu tegangannya dan deformasinya, Jeff. Baru kita punya strategi mau diletakkan di bagian mana adhesifnya itu, agar bisa meredam atau menyerap energi yang paling banyak, atau meminimalkan deformasi. Ya. Ini sebentar lagi selesai Zoom-nya, 1 menit lagi. Kita akan sambung lagi selama 30 menit ya berikutnya. Dan kita ke kawan-kawan yang belum mempunyai topik di sini. Ada Fikar sama Kiki ya. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Jadi kalau yang lain nanti sudah ada hasil, ya silakan ditunjukkan, tapi singkat saja. Setelah itu ke kawan-kawan yang belum dapat topik ini. Ya, silakan di off, Jeff. Pas saya isi pertanyaan. Ya, Salki. Kalau saya kan cenderung cukup sama dengan Jeff. Jadi saya juga yang saya sempat tanyain ke Bapak juga kurang lebih cukupnya seperti itu. Cuman mungkin saya beda di geometri pack-nya aja. Saya buat Malaysia. Dan untuk indentarnya saya buat di
Oke. Silakan Sogi. Masih belum bisa, Pak. Belum kan? Oke, silakan. Apa sudah terlihat, Pak? Ya, ya. Ya, saya coba bentuk geometrinya jauh lebih sederhana lagi, Pak, buat meminimalisir yang tadi meshing-nya itu. Terus saya coba cari di total deformation. Dan misalnya kira-kira seperti itu. Tadi kan kalau Bapak bilang juga buat penempatan adhesifnya nanti ini Pak ya, apa, kita harus cari dulu deformation sama tegangannya dulu. Nah itu nanti setelah itu setelah dapat deformation sama tegangan itu nanti apa perlu lagi? Putus-putus suaramu, Jeff. Halo? Ya, tolong diulangi lagi, Jeff. Iya Pak, tadi Bapak kan bilang tadi ke Jeffrey juga untuk pertama kita harus nyari total deformation dulu Pak ya buat sama tegangannya. Ya. Lalu untuk setelah udah dapat itu apa perlu dibandingin dengan itu apa sebelum nanti ke arah lebih buat penempatan adhesif? Ya, jadi begini konsepnya. Kita mau memanfaatkan sifat peredamannya adhesif, sifat viskoelastiknya adhesif. Ya, jadi semakin besar deformasi yang diterima oleh adhesif, maka semakin banyak energi yang didisipasikan, yang diserap. Sehingga kita meletakkan adhesif itu di daerah, di sekitar atau di bagian yang mengalami deformasi maksimum. Nah, nanti kita coba di sana. Tapi kalau ini saya agak bingung yang membedakan antara pekerjaanmu dengan Jeffrey itu apa? Selain apa indentornya. Tetapi kalau bentuk indentor itu sepertinya harusnya sama agar bisa dibandingkan. Geometri juga harusnya sama dengan bentuknya Jeffrey agar nanti bisa dibandingkan. Tidak mengerjakan hal yang sama tapi dengan geometri yang berbeda, susah nanti bandingkannya. Apa gitu ya perbedaannya? Kalau Jeffrey kan tadi penempatan adhesifnya di titik mana gitu ya. Kalau Sauki di bagian apanya yang mau dimodifikasi? Nah, ya itu Pak maksudnya yang ingin saya tanyakan emang ke sana si ada gambaran sebenarnya buat taruh bagaimana atau maksudnya untuk variasi si adhesifnya itu sendiri di bagian mana? Ya, saya juga masih belum bisa jawab secara pasti ya untuk kali ini, tetapi dari sekian macam variasi yang terpikirkan oleh saya itu adalah yang pertama itu lokasi adhesif, yang kedua ketebalan adhesifnya, yang ketiga jenis adhesifnya. Itu yang yang bisa kita variasikan untuk menunjukkan perbedaan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain. Nah, kalau itu mau dibagi dengan Jeffrey, ya sebaiknya berkoordinasi. Kalau Jeffrey di materialnya, kamu di bagian geometri adhesifnya. Ya. Atau perlukah di sini pada geometri ini diberikan stiffener, misalkan dari analisamu kalau
Kalau dari geometri yang apa adanya seperti ini, deformasinya terlalu besar. Bahkan kalau ditambahkan adhesif pun tidak terlalu banyak mengurangi. Maka kesimpulannya ya tidak hanya adhesif saja yang ditambahkan, tapi ada stiffener. Jadi di casingnya ditambahkan stiffener, pengkaku, sirip-sirip gitu, profil sirip pada permukaan casing. Nah itu juga bisa menjadi keterbaruan yang membedakan pekerjaan yang kamu lakukan dengan Jeffrey. Itu saja. Oh ya baik. Ya. Jadi itu yang terpikirkan oleh saya itu sih. Kalau kamu punya usulan, ya nggak apa-apa, disampaikan saja. Nanti kita lihat strategi analisanya bagaimana. Mungkin saya bisa. Ya. Oke, Sauki sudah, Rafli sudah, Jeffrey sudah, Tria sudah, Rizky sudah, Varian sudah. Sekarang Vicky sama Fikar yang belum. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Nah, di antara yang sudah dipresentasikan oleh kawan-kawan kalian tadi, apakah ada ketertarikan, terus ada di bagian mana? Fikar kemarin ya sudah mengawali diskusi ya pada pertemuan minggu lalu. Coba Minggu lalu sebenarnya saya ini sih Pak, cuman menanyakan ansisnya aja gitu kan ya Pak. Saya juga dalam seminggu ini dari pertemuan terakhir udah mencoba yang sodaken itu, namun kemarin kayaknya ada error gitu Pak, jadi saya nggak ngelanjutin yang sodaken, jadi kayak belajar ini dari sumber lain gitu kan Pak, jadi kayak lebih memahami gimana ansis ini bekerja udah. Tapi sekarang udah cukup. Nah terus kalau melihat dari teman-teman yang sudah berprogres ini, saya lebih tertarik ke yang mungkin seperti kayak varian gitu Pak, yang dematis di sel-selnya gitu Pak, baterai selnya. Seperti ya. itu. Tapi tolong lebih spesifik ya. Jadi kalau yang dilakukan varian itu kan menganalisa di bottom plate sama upper plate, ada pengikatnya ya, ada kolektornya. Nah kalau yang kamu lakukan mungkin kalau di antara selnya sendiri itu ada adhesifnya seperti yang ditunjukkan oleh varian tadi, itu bisa jadi pembeda. Berarti ini yang dilihat adhesif di antara sel-sel tadi yang seperti warna biru yang varian kasih itu ya? Tapi dampaknya terhadap tumbukan gitu. Ketika ditumbuk mudah retak enggak itu adhesifnya, pecah tidak, apakah akan mempengaruhi bentuk deformasi dari tiap sel misalkan begitu, berapa besar energi yang diserap gitu. Ya itu yang terpikir oleh saya kalau setelah presentasinya varian tadi. Kalau varian mainnya di pengikat, pelit pengikat atas dan bawah, atau mungkin kalau ada yang di tengah mau ditambahkan oleh varian ya bisa, tetapi konsepnya kan pakai pelat pengikat ya. Nah kalau kamu kan pakai adhesif untuk mengikat baterainya di setiap selnya, sekaligus untuk isolator panas ya. Tadi kan juga disinggung tentang yang isolator itu juga Pak, itu nanti ada tambahan aspek itu juga atau gimana ya Pak kira-kira? Yang untuk thermal? Iya, itu tentu juga. Kita abaikan itu. Oh baik. Kita hanya menganalisa dari sisi impact-nya saja, ketahanannya terhadap impact. Kita asumsikan baterainya aman-aman saja, tidak ada kenaikan temperatur yang signifikan yang membangkitkan tegangan. Berarti di awal pun yang diuji itu sebelum ada adhesifnya baterai selnya dulu atau begitu atau seperti apa ya Pak? Ya enggak, ya langsung pakai adhesif, langsung pakai adhesif. Oh iya. Ya. Berarti nanti yang dilihat mungkin atau materialnya atau ketebalan dari adhesif itu gitu ya Pak? Ya, material adhesif
yang karakteristiknya bagaimana. Ya, Biasanya ya dari modulus-nya itu berapa. Kalau semakin tinggi modulus-nya biasanya semakin brittle. Misalkan akrilik atau epoksi itu kuat tapi brittle. Nah, kalau di antara sela-sela itu apakah pakai poliuretan, tapi poliuretan ketahanannya terhadap thermal rendah misalkan, jadi tidak bagus. Jadi di antara pertimbangan itu mana nanti yang akan dipilih, material adhesif yang bagaimana karakteristiknya gitu ya, yang tahan thermal sekaligus tahan tumbukan. Berarti biasanya itu uji tumbukan ya Pak, impact ya Pak? Iya, tetap uji drop test. Kalau yang modul drop test ya, dijatuhkan. Nah, jadi memang ada dua mode pengujian. Baterainya yang dijatuhkan, baterai pack-nya, atau baterai pack itu ditumbuk ya. Nah, kalau dijatuhkan itu dilihat dari posisinya vertikal, horizontal, atau miring. Ya, kalau tumbukan ya kecepatan indentornya itu. Maaf tadi sempat putus-putus, berarti kalau yang ini jatuhnya drop test atau impact tadi ya Pak? Tes. Ya, bisa dua macam itu. Oh, bisa dua macam. Kamu bisa pilih salah satu, mau drop test atau mau ditumbuk pakai indentor. Kalau ditumbuk pakai indentor itu kerusakannya itu lokal, hanya di sekitar indentor saja. Tapi kalau drop test itu kerusakannya akan dimulai dari bagian yang kontak terlebih dahulu dengan ground. Ya. Ya, kamu bisa pilih model tesnya yang mana. Kan kalau itu kan nggak masalah, tinggal ganti posisi saja. Kalau Vicky bagaimana? Ya loh Pak. Dari kemarin saya juga udah nyoba ANSYS-nya Pak yang Bapak kirim. Dan udah bisa ke simulasi. Saya udah nyoba yang Sodaken. Nah untuk topiknya saya baru kepikiran kayak Rafli Ali sih Pak. Cuman terus apa yang membedakan? Yang diganti itu bisa ini nggak sih Pak? Variabel join-nya Pak, hybridnya. Maksudnya variabel yang mana? Yang rivetnya itu loh Pak. Ya, diganti bagaimana? Diganti pakai bolt, bisa nggak Pak? Ya akan sama hasilnya. Sama aja. Sama. Saya juga masih bingung tuh Pak, milih yang buat dia analisa tuh kalau misalnya kayak Rafli Ali yang bisa bedain tuh apa ya Pak? Ya, saya juga belum punya ide Vicky terkait itu. Tetapi kalau kamu memang tertarik pada hybrid join itu, kamu bisa mulai dari studi literatur, cari hybrid join, hybrid adhesive join dengan rivet. Kemudian cari apa yang sudah dikerjakan orang. Terus kaitannya dengan baterai pack ini bisa digunakan tidak teknologi itu untuk peletakan baterai pack di sasis. Ya, kamu bisa studi, mulai studi literatur, menemukan topik itu bukan dengan memperkirakan sendiri gitu tanpa tujuan, pokoknya apa yang bisa diganti bukan, tetapi dengan suatu harapan, kalau ini diganti harapannya bagaimana gitu. Baik Pak. Dan itu paling bagus ya dari studi literatur, karena kamu bisa mencari tahu orang itu dapat ide eksperimen atau simulasi seperti ini itu tujuannya untuk apa gitu. Nah, berangkat dari tujuan itu, maka kamu menyajikan sebuah teknik gitu ya, sebuah teknik. Iya Pak. Jadi bersabarlah Fikar sama Vicky, kalau memang tertarik ya cari, belajar terus itu di literaturnya. Baik Pak.
Iya Pak. Nah, jika tidak ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, saya akhiri ya pertemuannya ya. Sudah malam. Malam Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Iya Pak. Terima kasih Pak.